Halo sahabat bonsai, di hari kemerdekaan ini semoga kita semua menjadi lebih baik ya di kedepannya, terutama untuk kejayaan dari bangsa Indonesia kita sendiri yang kita cintai. Nah sahabat bonsai, tentunya berjumpa lagi bersama saya Gode di channel Sona Bonsai Bali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai. Nah di video kali ini saya akan melakukan sedikit penataan untuk bonsai waru kita yang sudah sering juga saya videokan. Dan saya akan beri update tentang perkembangan apa saja yang kemarin kita tunggu dari bahan bonsai waru ini. Nah, jadi yang baru bergabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya subscribe-nya gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini. Nah, sahabat bonsai, bahan bonsai waru ini adalah bahan bonsai waru lokal. Nah, bisa sahabat bonsai lihat untuk daunnya. Nah, ini kena hama sedikit. Nah, ini waru lokal. Dan untuk medianya ini memakai yang di bawah ini biasa ya, media yang sering saya videokan. Saya buat videonya, tutorial pembuatannya, dan ini juga di atasnya saya pakai kotoran kambing yang di sampingnya saya isi, dan di tengahnya saya biasa isi pasir malang untuk menjaga akarnya. Nah, jadi seperti ini untuk perkembangannya. Sekarang kita akan melakukan pruning untuk daunnya dan kita seleksi untuk percabangannya. Mana saja yang kita pakai dan mana kita akan los lagi ya, untuk perkembangan dan untuk perapatan juga. Oke sahabat bonsai, kita langsung saja ke videonya. Nah, sahabat bonsai, di sini kita akan melakukan sedikit wiring atau sedikit pengarahan pada bahan bonsai waru. Yang ini lebih tepatnya waru lokal yang sudah sering saya videokan juga. Nah, ini pertama-tama saya akan melakukan di lengan pertama. Nah, ini lengan pertamanya kita harus sering-sering melakukan pemberian gerak dasar ya, ataupun penekukan dan pemotongan untuk bonsai waru supaya pertumbuhan tunas ataupun titik tumbuh tunasnya semakin banyak, dan nanti untuk perapatan kerimbunannya lebih bagus ya sahabat bonsai. Nah, ini di lengan pertama. Nah, jadi untuk kawat saya tidak akan terlalu melepas untuk beberapa kawatannya karena memang ini masih belum begitu masuk ya untuk kawatnya. Jadi untuk cabang-cabangnya juga tidak begitu menetap. Jadi kalau misalkan kita lepas untuk kawatnya bisa kembali ke bentuk semula ya. Nah, ini untuk beberapa kawat saya biarkan dan hanya akan melakukan penambahan dan penggantian sedikit kawat sahabat bonsai. Nah, ini saya purning dulu untuk lengan pertamanya. Nah, jadi seperti ini sudah mulai kelihatan rapat ya sahabat bonsai, dan sudah ada kelihatan perpecahan juga sedikit. Nah, ini di lengan kedua. Nah, untuk lengan kedua juga sama, ini akan saya lakukan pruning juga untuk lebih mudahnya nanti menentukan beberapa cabang yang akan kita arahkan supaya lebih optimal untuk pergerakan percabangannya, dan juga nanti untuk kerimbunan atau perapatan dari perantingan terlihat lebih bagus. Nah, ini juga lanjut saya pruning ya ke bagian atas, ke bagian dekat mahkota. Nah, ini saya rubah sedikit untuk posisinya nanti. Nah, fungsi dari pruning seperti ini juga nanti menimbulkan tunas baru dan menjaga agar bahan bonsai waru ini tetap memiliki atau tetap menyupport daun muda, dia akan lebih cepat untuk perkembangannya. Nah, ini saya ke proses penekukan dan penggantian kawat. Nah, ini untuk percabangan juga saya akan tekuk lebih ekstrim sedikit ya, karena kemarin saya menemukan sedikit bayangan baru dari beberapa master yang saya lihat-lihat di sosial media, yaitu tekukannya lebih terlihat lebih terlihat agak ekstrim ya. Jadinya untuk bonsainya agak lebih ringan, dan nanti juga untuk dimensinya bisa kita buat lebih jauh ya sahabat bonsai. Nah, seperti ini. Nah, ini juga saya kawat lebih banyak ya supaya nanti untuk pertumbuhannya akan menimbulkan titik tumbuh yang lebih dekat. Nah,
dibandingkan kita biarkan tumbuh dan los, nanti untuk titik tumbuhnya akan agak lebih jauh, jadi agak lebih susah ya, karena kita membuat bonsai yang agak lebih kecil ya, bukan bonsai yang agak besar. Nah seperti ini. Nah ini untuk lengan pertama sudah ya, dan ini ada tambahan sedikit untuk lengan pertama dan backnya juga. Nah ini untuk lengan pertama. Nah ini untuk pucuknya lagi sedikit saya kawat seperti ini sahabat bonsai. Nah ini untuk backnya. Nah ini back yang kemarin kita tunggu-tunggu pertumbuhannya, sudah lumayan untuk pertumbuhannya ya, diberi gerak seperti ini. Dan ini kalau misalkan di los nanti akan lebih balance untuk besarnya dari batangnya. Nah ini untuk pengawatan di lengan kedua. Nah lengan pertamanya sudah bisa dilihat ya sahabat bonsai ya, sudah mulai rapat. Nah kita lanjut ke lengan kedua dan ke lengan ketiga sekaligus ke calon mahkota. Nah ini langsung kita akan kawat sesuai dengan pergerakannya. Nanti bisa lihat bisa sahabat bonsai lihat langsung. Dan ini juga kalau misalkan untuk perawatan, selain insektisida saya juga memakai pupuk cair ya. Kalau insek biasanya cuma 2 minggu sampai 3 minggu sekali saya insek, tergantung dari cuaca juga. Dan untuk pupuk cair juga saya memakai fermentasian kotoran kambing ya, dari yang kita buat dari E4 dan molase. Nah ini untuk pertumbuhan dan perkembangannya juga akan lebih baik ya kalau misalkan kita memakai pupuk yang sudah difermentasi. Dan juga saya tidak lupa memakai Dekastar atau pupuk majemuk, bisa sahabat bonsai pilih, bisa memakai yang lain juga banyak ya, seperti Anderson dan lainnya juga ada. Nah kebetulan saya sendiri memakai Dekastar. Nah jadi seperti ini sahabat bonsai, sudah mulai kelihatan agak rapat dan ada perpecahan. Jadi saya tetap mengutamakan perpecahan pada percabangan ya, supaya terlihat lebih optimal, karena kalau misalkan terlalu memaksakan diri untuk percabangan, saya tidak begitu serak ya sama bonsainya. Saya lebih memilih memotong saja dan ditunggu pertumbuhan ulang. Nah kalau bonsai waru ini kalau lebih sering dipotong, lebih dekat dengan batang utamanya, nanti untuk pertumbuhannya juga akan lebih bagus ya sahabat bonsai, karena titik mata tunasnya akan lebih banyak. Nah jadi ini di bagian mahkota. Nah jadi sudah mulai kelihatan ya, sudah ada lengan keempat ya, lengan keempat, dan sudah ada yang menusuk ke depan. Nah jadi di atas lengan ketiga ini sudah saya isi perlenganan yang menusuk ke depan, karena kebetulan juga sudah mulai agak tinggi untuk bonsainya. Nah jadi seperti ini. Kalau ini stylenya seperti biasa sahabat bonsai, kalau saya stylenya informal dan gerak dasarnya seperti huruf S seperti ini ya. Dan untuk titik tumbuh berada di ujung, di ujung tekukan. Nah seperti ini sahabat bonsai. Dan ini tinggal kita bersihkan bawahnya, daunnya, dan kita taruh lagi di tempat yang full sinar matahari supaya pertumbuhannya lebih cepat. Semoga demek tercapai ya sahabat bonsai. Nanti untuk demekan saya akan bawa bonsai yang lebih baik ya, tidak seperti dulu agak-agak gimana ya, bawanya bonsai yang seadanya. Nah sekarang kemungkinan mudah-mudahan tercapai ya untuk bawa demek. Nah seperti ini sahabat bonsai. Ini waru lokal yang sudah sering saya videokan, dan itu dia sedikit video dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam berkarya, dan dirgahayu untuk Indonesia. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam bonsai pemula dan salam satu hobi.